Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan, limpahan hidayah, limpahan keberkahan dalam menjalani kehidupan kita insyaallah. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, sapa pagi kita kali ini akan meneruskan kajian tentang fitnah dunia yang ada dalam surah Al-Kahfi. Yang keempat adalah fitnah kekuasaan yang diwakili oleh kisah Zulkarnain. Siapa Zulkarnain? Ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ya Alexander the Great dari Macedonia. Ada yang berpendapat juga dia adalah sosok ya raja kaisar Cyrus yang agung dari Persia. Ya, siapa sebenarnya sosok Mesias ini? Wallahu a'lam. Ya, bisa semua ulama punya argumentasi, tetapi yang kita tidak penting untuk mengetahui siapa sesungguhnya sosok asli Zulkarnain ini. Ya, setiap data sejarawan ya tinggal kita cocokkan apakah sesuai dengan keterangan Al-Quran atau tidak. Kalau tidak sesuai, ya kita tolak. Tidak bisa kita memaksakan harus Alexander atau kita paksakan dia harus Cyrus yang agung. Ya, kita hanya bisa mengatakan itu adalah Allah tidak menyebutkan sosok Zulkarnain ini secara detail karena Al-Quran ini bukan buku sejarah. Ya, bukan buku tentang data kependudukan seperti halnya data KTP kita. Ya, lahir di mana, tanggal berapa, tahun berapa, alamatnya di mana. Ya, berapa tinggi badan kita, agama kita apa, alamatnya di mana, nggak ada. Quran ketika bicara tentang kisah sosok-sosok itu tidak didetilkan seperti halnya data KTP kita. Ya, maka yang ditekankan Al-Quran adalah pelajaran untuk kehidupan. Nah, kisah Zulkarnain ini menarik. Ya, dari ayat 84 ya. Dalam kisah Zulkarnain ini Masya Allah ya, semua telah diberikan oleh Allah kepada Zulkarnain ini, kekuasaan di timur dan di barat, dan dia memiliki ketegasan dalam sikapnya ya, ketegasan, dan dia bersikap adil dan senantiasa beriman dan beramal saleh. Maka apa makna dari ini semua kisah Zulkarnain ya? Kekuasaan itu akan efektif ya ketika dipegang oleh seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sosok Zulkarnain. Yang kedua, kekuasaan ini harus jadi alat untuk kita menegakkan syariat Allah, menegakkan aturan-aturan Allah. Ya, kita berkuasa ini, kekuasaan kita terbatas. Kekuasaan yang tidak terbatas itu hanya milik Allah. Allah bisa mencabut kekuasaan yang kita miliki kapan saja dia mau, sebagaimana dia bisa mencabut nikmat harta yang kita miliki kapan saja dia mau. Maka kekuasaan yang bersifat sementara di tangan kita seorang muslim adalah kita gunakan ya sebaik-baiknya yuk untuk menegakkan aturan Allah, untuk menebarkan nilai-nilai takwa, nilai-nilai islah, nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar, kemaslahatan umum kepada masyarakat, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ya, yang ketiga, pelajaran dari kisah Zulkarnain bahwa otoritas kekuasaan ini ternyata lebih efektif daripada pena dan lidah para ulama. Coba lihat kisah Zulkarnain, dia begitu efektif. Dia bisa beramar ma'ruf, dia bisa nahi mungkar, dia bisa mengingatkan ini hanya dengan lisannya, dengan tanda tangannya. Ya, dia bisa menyelesaikan banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh para ulama. Ulama, umat, ya mungkin saja protes, demo ribuan, puluhan ribu orang, tapi kalau tidak ada tanda tangan pemimpin tidak jadi. Ya, tidak menjadi suatu ketetapan. Nah, disinilah ulil amri itu sangat penting ya. Kita umat Islam ini harus merebut kekuasaan ya dengan cara-cara yang baik, ma'ruf, dengan cara-cara yang konstitusional, dan kita jadikan kekuasaan itu adalah sebagai alat untuk kita beribadah kepada Allah. Maka pemimpin yang adil dan jujur itu adalah kelompok elit
yang paling dekat tempatnya di sisi Allah. Itu dinyatakan dalam hadis. Ya, pemimpin ya yang adil dan jujur itu adalah orang yang paling dekat tempatnya di sisi Allah. Al-imamul adil, imam yang adil. Ya, dia nanti mendapatkan naungan ya di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Ini nomor satu itu imam yang adil, penguasa yang adil, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Ya, satu di antara 3 golongan manusia yang doanya tidak tertolak adalah doanya pemimpin yang adil. Subhanallah. Sahabat tafsir dan rahmati Allah, apa solusi agar kita tidak terkena fitnah kekuasaan? Ya, Al-Quran menggambarkan pertama adalah kita harus ikhlas dalam beramal. Pemimpin akan sukses menjalankan mandat dari rakyat dan syariat jika dia ikhlas. Orientasinya adalah untuk mencari ridha Allah dalam semua kebijakannya. Sebagaimana firman Allah ayat 103 nih, surat Al-Kahfi 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka itu supaya amal kita tidak hangus, tidak sia-sia. Padahal kita sudah mengira, kita sudah berbuat baik, maka apa? Perbaiki keikhlasan amal kita. Jangan jadi amal kita itu menguap. Ya, kalau kita tidak ikhlas dalam beramal, dalam mengambil kebijakan yang mendatangkan ridha Allah, maka itu tidak akan berguna nanti ya di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, solusi menghadapi fitnah kekuasaan ini adalah dengan cara apa? Mengingat akhirat. Ya, setiap pemimpin harus mawas diri. Setiap pemimpin harus ingat akhirat. Ya, sebab apa? Maka itu digambarkan dalam surat Kahfi ini 105 sampai 108 itu tentang akhirat. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum dzalika jazainahum jahannam ma kafaru dan seterusnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatul firdausi nuzula. Kenapa? Kenapa Allah memberikan peringatan tentang akhirat ini ketika berbicara tentang fitnah kekuasaan di akhir surat Al-Kahfi? Karena pemimpin akan berbuat sewenang-wenang, dia berbuat zalim, ya, semena-mena, karena dia lupa atau dia ingkar terhadap hisab Allah, perhitungan Allah nanti di hari kiamat. Inilah yang menyebabkan pemimpin itu berbuat semena-mena, berbuat zalim dan sewenang-wenang. Kenapa? Karena dia tidak reken, dia tidak anggap perhitungan Allah nanti. Coba kalau pemimpin itu takut kepada Allah, pemimpin itu takut kepada hisab Allah di hari kiamat, maka dia tidak akan berani ya seujung kuku pun untuk berbuat zalim aniaya kepada umat dan kepada bangsanya. Ya, yang kedua, tanggung jawab dan risiko pemimpin itu sangat berat. Ya, jika berhasil dalam ikhlas, maka balasannya adalah surga dari Allah. Tapi jika gagal, yaitu apa? Maksudnya gagal di sini, berbuat zalim, ya, maka hanguslah amalnya dan neraka jahanam itulah tempatnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Itulah peringatan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat dari semua fitnah-fitnah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.